Harunya kabudak cing atuh geus jadi indung ge. Ulah sok egois mikirkeun diri sorangan, cek teh budak mah karunya, da budak mah leutik keneh. Demi konten, Ria Ricis dan suami bahayain anaknya. Duh, ada apa nih? Jadi gini, postingan Instagram Ria Ricis yang lagi liburan sama sang suami Teuku Ryan dan anaknya jadi bahan hujatan netizen nih. Gimana enggak? Anaknya Moana yang masih berusia 5 bulan ini dibawa naik jet ski tanpa pelampung loh. Gak heran kan kalau netizen sampai pada bilang Ria Ricis dan Teuku Ryan ngesampingin keselamatan Moana cuma demi konten. Masalahnya emang ngeri sih kalau dilihat videonya. Jadi sang suami nyetir pakai satu tangan sambil gendong anaknya pakai tangannya yang lain. Terus tangan Ria Ricis malah fokus bikin konten. Ada Ria Ricis ini kan followersnya banyak ya sampai disebut influencer. Apa aksi yang ngebahayain ini gak takut ditiru sama yang nonton? Ya meski kalau dilihat dari berbagai sumber, emang aturan usia minimum boleh naik jet ski tuh beda-beda dan tergantung sama tempat water sportnya. Ada nih yang nerapin usia minimum 7 bulan buat laki-laki dan 9 bulan buat perempuan. Tapi ada yang lebih ketat, baru boleh main jet ski pas usia udah 2-3 tahun. Cuman walaupun beda-beda gini, tapi yang jelas wajib banget sih pakai pelampung meski didampingin orang tua. Ya mungkin ya Ria Ricis pengen anaknya biar berani, tapi nggak gini juga caranya kali. Ya setahu aku juga dia dari zaman hamil juga emang sudah bikin heboh gitu ya kan. Ya tapi gimana ya, kita sebagai netizen tuh kayak udah ngingetin beliau gitu. Kalau menurut kita nih sebagai ibu-ibu awam ya kan, begitu tuh ya nggak bahaya gitu, biarpun apa namanya ya nggak kenapa-napa anaknya sampai sekarang, tapi kan kayak hari apes tuh nggak ada di kalender ya nggak sih. Dan seperti biasa klarifikasi dia gitu kan, bawa-bawa dokter, sudah konsul sama dokter cenah ya kan, terus katanya nggak apa-apa, malah setelah abis diajak jet ski tuh anaknya tuh jadi lebih aktif, tidak rewel. Ya menurut aku sih sah-sah aja, terserah ya itu anak-anak dia ya kan. Tapi secara nggak langsung dia kan ini public figure ya kan, ya mau nggak mau kan jadi contoh gitu sama ibu-ibu yang lain. Jadi kalau misalkan takutnya apa namanya ibu-ibu yang lain ngikutin gimana gitu, ya nggak jet ski juga sih, bisa jadi nanti dibawa mana gitu. Role modelnya ini Ibu Ria Ricis. Ya, tapi emang mau gimana ya, dia emang dari dulu begitu ya kan, udah dikasih tahu netizen, tapi kayak masih bebel gitu. Mau nggak mau bawa-bawanya lagi, udah konsultasi sama dokter gitu ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku minum kolagen dari Novera. Ini tuh kayak fenomenal banget ya kan brandnya gitu nih. Aku coba ya, ini aku dari nomor 4. Kulit aku gelapin nomor 4 ya, kulit tangan nih. Kita lihat 14 hari ke depan setelah aku minum ini gimana hasilnya. Soalnya ini tuh kayak best seller banget, udah ribuan terjual gitu, jadi kayak penasaran pengen coba gitu. Dan balik lagi ya, jadi buat kalian netizen percuma mau ngingetin Ibu Ria Ricis, karena ini dari zaman dulu dia seperti itu gitu. Kayak nggak usah lah, udah biarin aja setelah dia. Kalau anaknya nggak kenapa-napa ya alhamdulillah, bukannya kita nyumpain juga sih ya, kan namanya kita sebagai netizen mengingatkan, tapi ya udah seperti itu. Jadi ya udahlah, udah nggak usah pada repot-repot ngingetin dia, kan dia punya dokter, kata dokternya nggak apa-apa cenah, aman, malah jadi anaknya lebih aktif dan lebih anteng cenah. Pentingnya edukasi untuk new parent ya, orang tua baru gitu. Jadi pendidikan kita tinggi, mesti tinggi apa? Tapi kalau misalkan naluri sebagai ayah, naluri sebagai ibu, atau sense of belonging kita sebagai orang tua terhadap anak kita rendah, ya seperti itulah gitu. Ada alasan karena ombak tenang dan kita di pinggiran, tetap aja tidak membenarkan tindakan kalian gitu. Usia 5 bulan itu bahkan kan kalau misalkan menurut peraturan dokter belum boleh dikasih makan loh, hanya ASI saja. Itu yang masuk ke dalam tubuh gitu. Ini apalagi
ya apa namanya, dibawa ke laut gitu ya, terus naik jet ski. Itu kan jet ski mau setengah apapun pasti kan apa namanya, goncangannya itu beda ya. Bayi dibawa ke mobil aja dia punya kursi sendiri, car seat gitu ya. Dia duduk di car seat dengan segala bentuk pengamanan, terus kecepatan juga kita pasti bisa atur gitu. Kalau bawa bayi di belakang, dia duduk di car seat, kecepatan kendaraan kita harus seperti apa sih biar mengurangi goncangan, karena goncangan itu buat bayi kan cukup mengejutkan ya. Itu angin juga gitu. Ya entahlah ini pemikirannya seperti apa ya. Memang harus dimaklumi karena kadang kita punya gelar sarjana pun belum tentu kita bisa menjadi orang tua yang benar buat anaknya. Gitu. Jadi lebih apa sih, semua tuh kembali lagi ke perasaan kita sudah menjadi orang tua dan melihat anak kita itu seperti apa gitu. Tidak menjadi orang tua yang baik itu tidak terbatas kamu pendidikannya apa. Ada yang tidak sekolah tapi dia bisa memberikan kasih sayang maksimal, bisa membuktikan dia bisa menjadi orang tua yang baik untuk anaknya. Ya gitu. Harus ada, mungkin pemerintah harus mengadakan ini ya, pendidikan jurusan menjadi orang tua yang baik untuk anaknya. Karena banyak sekali sekarang orang tua yang aneh di dunia ini. Nauzubillah min dzalik. Pokoknya jangan sampai mengulang ya. Jangan sampai anak kita, keturunan kita mempunyai trauma yang luar biasa karena kecerobohan kita gitu. Mudah-mudahan Moana tidak apa-apa. Mudah-mudahan Moana baik-baik saja. Kan bagi kata Ricis juga menyanyi, begini nasib jadi Moana ya. Nasibnya Moana mempunyai orang tua semacam Ria Ricis dan Vian. Ya itu nasibnya Moana. Kita netizen hanya peduli dan sayang sama Moana, makanya kita berkomentar. Assalamualaikum. Udah lihat kan vitanya kan yang Ria Ricis bawa ajak main anaknya itu ke jet ski, dipegang kayak gini sama siapa sih suaminya ya itu. Aku nggak begitu ngikutin sih nama-nama artis yang terbaru sekarang, tapi aku ingat aku pernah mau main keluar bawa anak aku yang pertama, dan ini ucapan mama aku ya waktu itu. Pada usia waktu itu tuh Safira tuh usia tuh masih 6 bulan 7 bulan lah. Atas tuh nggak ucapan mama aku, temenang gitu, mana teh ulah egois jadi indung teh, mana teh jadi indung. Kok lamun budak cilaka, budak geuring saha nu ripuh. Nuripuh nah didinya nuripuh indungna nuripuh. Apes mah aya nu apal. Karunya ka budak cing atuh geus jadi indung ge. Ulah sok egois mikirkeun diri sorangan, cek teh budak mah karunya, da budak mah leutik keneh. Moal bisa ngomong mah nyeri ieu, mah nyeri itu, moal bisa budak mah nyaho ge ceurik we jeung ceurik. Nu kitu mah lain mawa bahagia ka budak, lain eta mah nyiksa budak nu kitu teh. Mikir geura anggur ge lamun geus boga budak teh. Nah, mamaku ngomongnya kayak gitu ya. Nah, pas aku lihat video ini kayak ingat lagi ucapan mama aku dulu. Sering ngomong kayak gitu kalau aku mau main ya. Karena emang kepikiran gitu dan emang ngeh gitunya sekarang gitu. Emang benar. Terkadang kita juga kan pengen gitu ya sebagai seorang ibu gitu, pengen main, keluar kemana gitu. Alangkah baiknya kalau emang bawa anak silahkan bawa anak, tapi jangan bawa anak seperti itu posisinya hanya demi sebuah konten. Aku ngeliatnya itu ya. Kenapa? Karena itu mencelakakan anak loh itu. Sama dengan kayak gitu. Posisinya ayah dan ibunya mereka pakai pelampung, anaknya enggak bayinya. Gimana kalau tiba-tiba ada ombak gede? Amit-amit ngebalik atau gimana, kita kan nggak tahu kan celaka kayak gimana kayak gitu. Terus mereka tuh posisinya tuh public figure, harusnya kan bisa memberikan contoh yang baik, berpikir dulu. Nah ini malah kadang kalau misalkan aku bikin kayak gini pasti tameng mereka omongannya, ucapannya kayak gini, wah aku udah izin kok ke dokter, udah ada izin dari ini, boleh kok gini-gini. Masalahnya bukan itu, bukan masalahnya udah izin dari dokter, udah apa ya, nggak apa-apa izin dari dokter main gitu ya ke pantainya, tapi posisinya udah ketika naik wahana itu. Please tolong jangan ulangi hal seperti itu lagi, karena itu membahayakan. Kita nggak tahu nanti kondisinya kayak gimana ke depannya, atau kami kalau ada hal buruk terjadi. Harusnya berpikirnya sampai sana, itu doang sih, ngingetin aja. Soalnya aku pernah ada di posisi gitu dan aku ditegur sama mama seperti itu. Jadi ya semoga aja bukan ngehujat ya ini ya, semoga aja masukan gitulah ya buat pribadi sama buat yang lainnya juga. Halo
Halo guys, apa kabar semuanya? Jadi kali ini aku mau bahas dulu mengenai yang lagi viral dan trending, yaitu Ria Ricis. Ceritanya dia bawa bayinya naik jet ski. Awalnya aku nggak tahu guys mengenai kejadian ini, sampai salah satu follower aku bilang, "Kak, apa pendapat kakak mengenai Ria Ricis seperti itu?" Awalnya aku bilang, karena aku nggak tahu ya, awalnya aku bilang, ya nggak mungkin lah orang tua manapun, apalagi sekelas Ria Ricis untuk membahayakan anaknya. Pasti dia pinter gitu, pasti dia cerdas gitu, mana yang baik, mana yang tidak, mana yang membahayakan atau tidak. Aku gitu, sampai pada harinya aku kepo dong, aku lihat dong gitu, apa seperti apa sih ceritanya gitu. Dan ya aku udah lihat itu lengkap full YouTube-nya ya. Jadi aku perhatikan juga dari beberapa komentar di sana, ada yang mengatakan ada yang pro, ada yang kontra. Anyway, aku cuma mau ngasih tahu seperti ini. Berpendapat seperti ini, kalau menurut aku itu terlalu berlebihan ya, too much gitu. Ada saatnya kita memperkenalkan kepada anak bagaimana supaya mencintai alam, supaya kuat. Tapi ini bayi 5 bulan guys. Aku cuma mikir gini, gimana kalau tiba-tiba anaknya itu, atau misalnya tiba-tiba lagi ada angin apa atau ombak gitu, tiba-tiba mereka tertungkaling, apa namanya tuh, terbalik-balik gitu, apa yang terjadi guys? Kita nggak pernah tahu dan kita nggak pernah bisa mengukur namanya resiko ya gitu. Kalau menurut aku sih terlalu stupid di sini Ria Ricis. Terserah kalian mau suka atau nggak suka, stupid, very stupid ya, gitu aja, karena kita nggak bisa mengukurnya. Kalau kita bisa mengukur resiko ya nggak apa-apa, aman, bawa apapun gitu, nggak pakai pelampung. Terus orang-orang bilang, oh sebenarnya dikasih pelampung kok awalnya cuman kebesaran pelampungnya lalu dilepas gitu. Lalu itu menjadi pembenarankah untuk dibawa anaknya? Ya Tuhan, aku mikir loh, ya ampun, menjadi seorang ibu itu gimana ya untuk memberikan yang terbaik kepada anak. Jangan karena anak itu belum tentu anaknya itu suka, belum tentu. Tapi kalau aku lihat dari mimik anaknya juga itu merasa tertekan, ketakutan, itu yang aku lihat, tidak happy. Ya, kalau itu sering-sering dilakukan sama Ria Ricis gitu, hati-hati aja, mengena ke mental anaknya, kejiwaan mental gini ya. Gitu guys, ya Tuhan. So, ya, para ibu-ibu, ya kita semuanya, mudah-mudahan kita bisa lebih bijak menjadi seorang ibu. Oke? Terima kasih teman-teman. Bye.